Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri, NPM 2175249 dari kelas Akuntansi 1B. Di sini saya ingin menganalisis kasus kecelakaan kerja yang ada di perusahaan manufaktur. Di sini saya mengambil kasus yang ada di PT Djarum. PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum merupakan induk dari Djarum Group yang membawahi banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Oi Wee Guan. Pada tanggal 3 bulan November 2009 telah terjadi kasus kecelakaan kerja yang menewaskan salah satu karyawan PT Djarum. Analisis penyebabnya. Yang pertama, korban memperbaiki salah satu mesin tanpa mengaktifkan tombol isolator. Yang kedua, karyawan tidak memeriksa saat menghidupkan mesin, sehingga mesin mulai bekerja dan tubuh korban tergencet mesin. Setelah diketahui analisis penyebabnya, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah faktor human error atau faktor manusia. Kenapa dikatakan human error? Sebab saat bekerja dia lupa mengaktifkan tombol isolator. Seharusnya meskipun ada karyawan lain yang menghidupkan mesin, tapi kalau tombol isolator diaktifkan, maka mesin yang sedang diperbaiki korban tidak akan bergerak. Maka dari itulah penyebabnya kenapa human error. Selanjutnya mengenai resiko kecelakaan. Ada dua. Yang pertama, terdapat korban jiwa. Di dalam kasus tersebut menewaskan satu orang karyawan dan membuat karyawan lainnya syok. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian baik material maupun non-material. Kerugian material dan kerugian non-material itu berbeda. Kalau kerugian material itu mengenai biaya pengobatan, kompensasi korban kecelakaan, dan kerusakan area produksi. Sedangkan kerugian non-material itu mengenai kesehatan korban terganggu dan terhentinya proses produksi. Setelah itu mengenai kecenderungan kecelakaan serta mengembangkan pengawasan yang harus dilakukan. Yang pertama, menerapkan dan memenuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, memberi pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi yang terrekomendasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian sesama pekerja dan mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerjanya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Dalam bekerja, kita diwajibkan mengenakan APD atau alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja. APD yang harus kita kenakan dalam bekerja itu, yang pertama, sarung tangan. Sarung tangan sesuai untuk karyawan pabrik tembakau adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan latex atau yang biasa disebut handscoon. Handscoon ini digunakan untuk karyawan pabrik tembakau untuk melindungi tangan dari paparan debu tembakau. Dan yang kedua yaitu ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam. Dan yang ketiga ada masker. Masker jenis ini sangat dianjurkan untuk digunakan pada karyawan yang terpapar oleh debu atau partikel yang memiliki ukuran sangat kecil. Bentuk masker ini tidak sefleksibel masker biasa. Biasanya berbentuk agak bulat atau setengah bulat dan berwarna putih. Terbuat dari bahan yang relatif kaku sehingga tidak mudah rusak. Tampilannya yang solid menyebabkan tidak ada celah yang dapat dimasuki udara luar ketika digunakan. Masker respiratori memiliki ukuran yang beragam tergantung dengan bentuk dan ukuran wajah penggunanya. Hal inilah yang menyebabkan masker ini sangat efektif untuk melindungi karyawan pabrik dari paparan debu atau partikel dari bahan tersebut. Dan yang terakhir ada apron. Apron atau sering disebut dengan celemek adalah
alat pelindung tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. Apron atau celemek sering digunakan dalam proses persiapan bahan-bahan kimia dalam produksi. Karyawan pabrik bagian produksi, alat pelindung diri ini berfungsi untuk melindungi bagian depan dari pekerja agar tidak terpapar oleh debu atau partikel. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.